Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang barakah ini kita dapat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama bersilaturahmi, untuk bisa sama-sama kita berziarah ke makam para aulia. Perlu untuk kita ketahui, datangnya kita di sini dimudahkannya langkah kita untuk bisa hadir, untuk bisa memenuhi berziarah ke makam para wali ini. Ingat, itu bukan kehendak kita. Ingat, itu bukan kemauan kita. Dapatnya kita kumpul di sini, bersimpuh di depan para aulia, mulai dari Sultan Abdul Rahman ke Haji Fathul Bari, hingga sampai pada kita sekarang di Mempawah ini, yaitu di depan Turba dari Husin ini, Al-Gadri ini. Itu maunya mereka. Mereka yang menghendaki kita untuk datang. Mereka yang menginginkan kita datang ke sini. Sama sebagaimana kita kalau bertamu, berkunjung kepada seseorang, ketika seseorang tidak mau kedatangan kita, mereka tidak akan mau. Bagaimana cara supaya mereka ini tidak mau ketemu sama kita? Begitu juga para aulia. Dan kita yakin seyakin-yakinnya para aulia itu walaupun secara jasad mereka sudah meninggalkan alam fana ini puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, mungkin ribuan tahun yang lalu, tapi sesungguhnya mereka itu hidup. Mereka menyaksikan apa yang kita perbuat. Mereka bisa melihat apa yang kita buat. Dan khususnya para aulia, manfaat mereka kepada kita, keberkahan mereka kepada kita ketika mereka masih hidup, itu lebih manfaat, lebih barakah ketika mereka sudah meninggal, ketika mereka sudah tiada. Ada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pernah sekali waktu beliau memberikan nasihat kepada para muhibbin, kepada para murid-muridnya. Beliau mengatakan, wahai para muhibbin, wahai para orang-orang yang cinta kepada aku, kata beliau, bahwa ketika seseorang itu berziarah ke makam orang soleh, ketika mereka itu berziarah, berkunjung ke makam seorang wali, siapapun mereka, baik itu habaib, baik itu bukan habaib, mereka kasih Allah, kecuali mereka ketika datang ke tempat ini, berada di hadapan mereka, ketika kita bubar, kata Habib Ali Habsyi, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Dosa-dosa kita tidaklah kita tinggalkan di makam, dari mulai Sultan Abdul Rahman tadi ini, dari Haji Fathul Bari, kemudian sampai ke makam Habib Husin ini, tidak kita keluar nih, tidak kita mengangkatkan balik kita. Semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau lagi, karena mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala macam barakah, segala macam manfaat Allah akan tuangkan di hati orang yang berziarah. Allah akan berikan ke hati orang ziarah tadi segala macam rahmat, segala macam imdadat, segala macam hal-hal yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Kemudian salah satu daripada muhibbin bertanya kepada Habib Ali Habsyi, ya Habib, itu orang yang datang tak bawa dosa, mereka dapat seperti itu. Wah, bagaimana kita ini? Bagaimana kita yang datang ini? Banyak dosa yang kita bawa, kata murid-muridnya ini. Penuh dengan maksiat hati kita ini, penuh dengan kesalahan hati kita ini. Bagaimana rahmat itu akan bisa dituangkan di hati yang penuh dengan kotoran? Bagaimana rahmat itu akan diberikan oleh Allah di wadah yang penuh dengan najis? Karena hati ini bukan wadah. Hadirin hadirat, wadah hati ini. Karena hati ini wadah, maka segala yang masuk ke hati ini kan tergantung hatinya, tergantung wadahnya. Ketika wadah itu bersih, ketika wadah itu tidak ada kotoran, otomatis ketika sesuatu yang masuk ke wadah itu juga bersih.
Karena sesuatu yang masuk tergantung wadah, tergantung tempatnya. Tidaklah tempat itu bersih, sesuatu itu masuk, berarti sesuatu itu akan ikut bersih. Begitu pula hati. Hati kalau penuh dengan kotor, penuh dengan hal-hal yang menajiskan itu hati. Tentu yang dimaksud dengan hati itu kotor, hati ini penuh dengan kedengkian, penuh dengan hasud, riya, sum'ah, ujub. Itu kotoran-kotoran hati semua itu. Kotoran-kotoran hati, najis hati. Nah, ketika rahmat ini turun, ketika pemberian Allah ini turun di hati yang penuh dengan najis, ya otomatis pemberian tadi ikut najis. Nah, para muhibbin ini bertanya kepada Habib Habsyi, "Waqif ya Habib, kita datang hati kita ini kotor semua. Kita datangi hati kita penuh dengan kedengkian, dengki sama tetangga, dengki sama keluarga, dengki sama family. Kita datangi bawa kesombongan, sombong sama harta, sombong dengan jabatan kita ini. Baru kasih sedikit harta kita udah sombong. Baru dikasih amanah berupa jabatan kita udah sombong. Tidak ingat kita lahir di dunia ini tidak apa-apa, tidak bawa apa-apa. Dan kita akan kembali nanti, tidak akan bawa apa-apa. Kafan yang akan kain putih yang bukunya sekian yang akan membungkus badan kita. Segala macam harta akan kita tinggalkan. La harta wala mobil wala, semuanya akan kita tinggalkan. Penuh dengan kesombongan, penuh dengan riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Oke ya Habib, kalau kami seperti itu, apakah manfaat kita berziarah ini? Apakah akan mendapatkan manfaat dengan kita berziarah ini ketika hati kita penuh dengan najis? Penuh dengan kotor. Apa kita berjawab? Coba dengarkan. Apa kita berjawab? Inilah orang kalau suka ziarah ini, di antara keutamaannya. Orang kalau berziarah ke makam wali, orang kalau berziarah di makam kekasihnya Allah, mau hati kau kotor seperti apa dia bilang? Ketika niat ingin ziarah, semata-mata ingin minta barakah, bukan macam-macam loh ya. Ziarah semata-mata bukan karena ingin hajat-hajat yang tak ada kaitan sama akhirat, betul-betul ingin minta tabarruk. Kata beliau, kecuali hati orang tersebut akan dibersihkan berkat si wali tadi. Sombongnya dibersihkan, kedengkiannya dibersihkan. Bisa katakan beruntung antum garis bawahi, ketika kita ziarah tidak ada macam-macam. Ya, bukan karena niat ingin supaya nomor togelnya keluar sekian, enggak, bukan. Niat ingin supaya ini, enggak, ini bukan. Niat supaya mungkin jabatannya naik, ini enggak, bukan. Niat betul-betul tabarruk dengan sahibul wilayah. Itu kata beliau Habib Habsyi. Datang ke tempat ini, hati mereka langsung dicuci oleh sahibul magam. Nah, ketika hatinya dibersihkan oleh sahibul magam, maka rahmat tadi ketika dimasukkan akan manfaat kepada orang yang berziarah. Itu salah satu fadilah keutamaan orang berziarah ke makam para wali. Al-Habib Abu Bakar Al-Abbas, guru daripada Habib Habsyi ini, minimal dia bilang, ketika seseorang yang berziarah ke makam para wali, dua yang dia dapatkan. Minimal dua, padahal banyak, tapi dua ini pentolan. Yang pertama kata beliau, minimal ketika seseorang itu membiasakan dirinya berziarah ke makam orang-orang saleh, yang pertama kata Habib Abu Bakar, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Berkat ini wali, berkat Habib Hussein, kita semua dengan punya dosa, insyaAllah akan diampunkan oleh Allah SWT. Yang kedua, dan yang nomor dua kata Habib Abu Bakar Al-Abbas, ketika kita berziarah ke makam wali, Allah akan memberikan kepada kita apa? Kedudukan orang yang kita ziarahi. Jadi kedudukan wali yang Masya Allah tadi ini, ketika kita berziarah ke beliau kata Abu Bakar, maka imbas dari keberkahan, imbas kedudukan yang Allah berikan kepada si wali tadi akan berimbas kepada kita. Akan Allah berikan kepada kita. Ya. Ketika kita kumpul sama minyak wangi sajalah, kita tidak pakai minyak wangi, kita dapat imbas dari minyak wangi yang dijual oleh orang tersebut. Itu kalau kita kiaskan. Apalagi ini bukan minyak wangi akhirat, bukan minyak wangi dunia. Ini minyak wangi akhirat, berkah keberkahan dunia akhirat ini.
Oleh karena itu kata beliau, tidaklah orang itu berziarah ke tempat sang wali tadi, kecuali Allah akan memberikan imbas daripada keberkahan si wali tadi kepada kita. Kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya menyebutkan bahwa orang berziarah ke makam salihin ada 4 yang didapatkan. Ada 4 yang didapatkan. Yang pertama, orang yang berziarah ke makam wali itu satu, kita memang disunahkan berziarah. Jadi bukan hanya sebatas orang soleh saja, tidak. Saudara-saudara kita, kedua orang tua kita. Sampai ada riwayat bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada kegembiraan yang Allah berikan kepada ahli barzah. Tidak ada kebahagiaan ya, tidak ada kesenangan yang Allah berikan kepada ahli barzah setelah dia mendapatkan kenikmatan kubur, yaitu ketika dia diziarahi, ketika dia dikunjungi oleh orang-orang yang dia kasihi ketika di dunia. Senang dia, gembira dia. Ya. Masalah umpamanya ketika di dunia kita orang tua kita yang sudah meninggal, kita ziarah ke makam beliau, tidak ada kesenangan yang Allah berikan kepada sang orang tua tadi itu ketika anaknya berziarah, ya, mengunjungi dia. Pula ketika kita berguru dengan seorang guru kita sudah wafat, ketika mengunjungi sang guru tadi itu, tidak ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada sang guru tadi itu setelah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika sang murid tadi itu berziarah ke sang guru. Yang pertama, kata Imam Nawawi, bahwa memang ziarah ini disunnahkan, bahwa ziarah ini dianjurkan, bahwa kita juga akan seperti itu, kata beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang didapat ketika kita ziarah, bahwa ketika kita berziarah, doa kita, ya, pahala-pahala kita yang Allah yang kita kirimkan kepada mereka, itu yang selalu mereka harapkan. Tidak ada yang mereka harapkan daripada ahli barzah kecuali harapan, yaitu orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang ketika di dunia bersama dengan dia mengirimkan pahala, mengirimkan hadiah kepada dia. Senangnya luar biasa. Apalagi kita mengkhususkan segala macam amal ibadah yang kita lakukan, khusus kita sebutkan namanya untuk mereka. Wah, farhan, senang mereka. Itu yang nomor 2. Bahwa mereka memang memerlukan doa kita. Ahli barzah ini memerlukan hadiah pahala kita. Nomor 3, bahwa seseorang itu berziarah adalah haknya mereka untuk diziarahi, untuk dikunjungi. Sama dengan kita waktu masih hidup, kita ada hak kewajiban untuk saling silaturahmi, untuk saling mengunjungi. Nah, ketika mereka sudah meninggal, mereka pun punya hak. Haknya apa? Haknya yaitu diziarahi atau dikunjungi. Minimal seminggu sekali. Minimal itu. Minimal seminggu sekali. Kalau Allah bisa setiap hari, Allah setiap hari. Kalau kita punya kesimpulan, minimal seminggu sekali kita mengunjungi. Karena itu haknya mereka. Haknya mereka untuk kita kunjungi dan kewajiban kita untuk mengunjungi mereka. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan ahlu barzah. Sebab ahlu barzah ini, walaupun kasat mata kita ini melihat mereka itu kayaknya seperti tidak ada manfaatnya, tidak. Kehidupan mereka di alam barzah sama seperti kehidupan kita di alam dunia. Kehidupan mereka di alam barzah, ketika mereka senang seperti ini, senang ini, sama. Di dunia ketika kita hubungan jadi sama. Bahwa kita ketika di dunia kita senang hobi ini, hobi itu, apa segala macam, mereka di alam barzah pun juga demikian. Bahkan ada para minas salihin yang ketika mereka itu hobi baca Quran, di alam barzah mereka baca Quran. Ketika di alam dunia mereka hobi silaturahmi, mereka juga ketika di alam barzah seperti itu. Itulah arwah para salihin itu seperti itu.
mudah-mudahan dengan kita membiasakan kita berziarah seperti ini, Allah akan balas nanti. Balasnya seperti apa? Nanti anak kita, cucu kita, murid-murid kita pun akan begitu kepada kita. Karena kata Rasulullah SAW, birru abakum, tabarrukum, abna'ukum. Sama kata Nabi SAW, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka Allah akan ciptakan, ya, Allah akan utus orang-orang setelah kalian, anak-anak kalian, suriah kalian pun akan berbuat baik. Jadi kalau kita kiaskan, ketika kita terbiasa dengan kita menziarahi makam atau orang-orang soleh, orang-orang tua kita, nah ketika kita meninggal nanti kita pun akan dibalas oleh Allah, pun nanti Allah akan ciptakan dari tulang punggung kita anak-anak yang barakah, anak-anak yang soleh, kemudian juga murid-murid yang barakah, pun akan begitu, kita pun akan dibalas seperti itu. Kita pun akan dikunjungi oleh mereka. Sebaliknya, waliyadzubillah, ketika kita di dunia ini tidak mau tahu nih, tidak mau tahu dengan urusan ahli barzakh, tidak mau tahu dengan mereka yang sudah meninggal, yang tidak pernah dikunjungi setahun sekali ya. Allah tunggu ingat, yang lebaran Idul Fitri sama Idul Adha saja. Kita punya anak waliyadzubillah pun begitu, bukan setahun sekali mungkin, lebih daripada itu, 3 tahun, 4 tahun sekali mungkin kita akan dikunjungi oleh mereka waliyadzubillah. Terus mudah-mudahan kita dengan berkah Habib Hussein, berkah Sultan Dari dan Sultan Abdul Rahman dan juga para aulia, para salihin yang ada di Turbah ini, ziarah kita insyaallah menjadi ziarah yang maqbulah, ziarah yang mardiyah, ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tidaklah kita tinggalkan tempat ini kecuali apa yang dikatakan oleh Ali Habsyi tadi ini, kecuali dosa-dosa kita jangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.